warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Syarifah Aprilia dengan NPM 2301032003 dari Prodi PKMI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Video terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Nah, latar belakang dalam penelitian ini adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan siswa ini adalah motivasi belajar. Nah, namun kenyataannya banyak siswa yang menunjukkan tanda-tandanya kurang semangat dalam proses belajar, terutama dalam pembelajaran IPA yang sering dianggap sulit dan membosankan. Nah, mereka ini tidak fokus saat guru menjelaskan, bahkan enggan menyelesaikan tugas. Nah, salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang monoton dan tidak sesuai dengan karakteristik siswa pada zaman sekarang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan media yang menarik. Nah, salah satunya adalah media video. Nah, yang memiliki kelebihan dalam menyajikan materi secara audiovisual. Nah, hal inilah yang melatar belakangi saya untuk meneliti lebih lanjut pengaruh penggunaan media video terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media video ini dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran IPA. Nah, melalui penelitian ini, saya harap dapat menunjukkan bahwa media video ini memang efektif untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, bagi peneliti, yaitu menambah wawasan serta memberikan gambaran betapa pentingnya pengaruh penggunaan media video ini dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua itu bagi peserta didik. Nah, ini diharapkan dalam kegiatan pembelajaran menjadi semakin menarik dan menyenangkan sehingga mendapatkan hasil yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu bagi guru. Nah, ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan guru mengenai media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang keempat yaitu bagi sekolah. Nah, ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi nih dalam proses pembelajaran. Nah, sekolah dapat memikirkan penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Nah, ini tentang hasil penelitian terdahulu. Nah, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama. Yang pertama yaitu G. Irawan dan kawan-kawan. Nah, ini mereka meneliti analisis penggunaan media video animasi terhadap pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada Wan Nurdiana dan kawan-kawan, yaitu meneliti penerapan video pembelajaran IPA dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online kelas 5 SDN Purworejo 02. Nah, yang ketiga ini ada dari Sulfiana, Firman dan kawan-kawan. Ini membahas tentang analisis penggunaan media video dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, dari penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, diketahui bahwa memiliki kajian yang berbeda walaupun memiliki tema yang bersama. Nah, dalam penelitian ini saya akan menekankan pada bagaimana penggunaan media video dalam pembelajaran IPA ini di sekolah dasar ini dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang selanjutnya yaitu kita membahas landasan teori. Yang pertama ada media video. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan gabungan gambar, gerak, dan suara. Nah, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, dalam pendidikan, video ini membantu siswa memahami materi yang sulit, terutama dalam pembelajaran IPA yang memerlukan visualisasi atau gambaran. Nah, misalnya fotosintesis atau rotasi bumi. Nah, ini lebih mudah ketika dipahami melalui video. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis video. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada video tutorial, presentasi, animasi, dokumenter, interaktif, dan simulasi. Nah, di sini guru dapat memilih jenis video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selain itu ada beberapa platform yang digunakan untuk mengakses video. Nah, di antaranya ada YouTube, Khan Academy, Udemy, dan lain sebagainya.
Nah, pemanfaatan platform ini bisa membuat siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Yang pertama ini ada media video. Ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan gabungan gambar, gerak, dan suara. Nah, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam pendidikan, media video ini membantu siswa memahami materi yang sulit, terutama pada pembelajaran IPA yang sering memerlukan visualisasi atau gambaran. Nah, misalnya ini proses fotosintesis atau rotasi bumi yang lebih mudah dipahami ketika melalui video. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis video. Nah, ini ada berbagai jenis. Yang pertama ada video tutorial, presentasi, animasi, dokumenter, interaktif, dan simulasi. Nah, di sini guru dapat memilih jenis video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, ada beberapa platform yang digunakan untuk mengakses video pembelajaran. Di antara lain ada YouTube, Khan Academy, Coursera, dan Udemy. Nah, pemanfaatan platform ini bisa membuat siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan video. Nah, di sini meliputi persiapan alat dan materi, lalu pelaksanaannya ketika menonton, lalu dilanjutkan dengan diskusi atau refleksi, lalu ditutup dengan evaluasi atau penguatan. Dan di sini guru juga harus menjelaskan tujuannya sebelum video diputar agar siswa fokus. Nah, media video juga memiliki banyak kelebihan seperti mampu menarik perhatian, lalu membuat siswa termotivasi dalam pembelajaran, lalu dapat diulang kapan saja. Selain itu membantu menjelaskan materi dengan lebih jelas dan cocok untuk berbagai jenis belajar siswa. Nah, dengan media ini, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Namun, media video ini juga punya kekurangan. Nah, diantaranya adalah membutuhkan listrik, memerlukan akses internet. Selain itu, sulit jika video ini tersedia di internet namun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selain itu juga memerlukan biaya untuk membuat video atau pengeditan video. Selain itu juga berpotensi menjadi pembelajaran yang monoton. Nah, oleh karena itu, penggunaan video harus dikombinasi dengan metode yang efektif lainnya agar siswa tetap terlibat. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang yang membuat untuk semangat belajar, berusaha memahami materi, serta mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik ini adalah dorongan dalam siswa sendiri. Lalu yang ekstrinsik ini adalah dorongan dari luar seperti hadiah, pujian, atau dorongan guru dan orang tua. Selain itu ada indikator motivasi belajar. Ini dapat dikenali seperti semangat belajar, partisipasi aktif, dan ketertarikan terhadap materi seperti keinginan bertanya. Nah, media yang menarik seperti video ini diyakini mampu menumbuhkan indikator-indikator tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya meliputi kondisi fisik siswa, kesehatan, tempat belajar, dan itu ada teman, serta alat bantu belajar yang digunakan. Nah, jadi, guru harus pandai dalam menciptakan suasana dan memilih media yang sesuai. Selain itu, ada upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini guru berperan penting dalam membangkitkan motivasi belajar siswa, seperti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lalu menggunakan metode yang beragam. Selain itu, memberikan penghargaan serta melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Selanjutnya yaitu IPA. Nah, IPA ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang alam, baik benda hidup maupun mati. Nah, ilmu ini diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen terhadap berbagai jenis gejala alam. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang digunakan juga harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu, ada ruang lingkup IPA. Nah, ini mencakup berbagai topik seperti makhluk hidup, energi, gaya, wujud zat, dan tata surya. Nah, materi ini sulit dipahami jika hanya lewat penjelasan lisan, sehingga sangat tepat bila diajarkan menggunakan bantuan visual seperti video. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, peneliti ini menunjukkan kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan, atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas.
Nah, sumber datanya ini ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini meliputi guru ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar sebagai dasar utama. Lalu data sekundernya ini meliputi data tertulis, misalnya buku, artikel, serta dokumen. Nah, sumber data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan mendukung data primer. Selain itu, teknik pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, wawancara itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non-terstruktur. Nah, penulis menggunakan wawancara terstruktur sebagai alat pengumpulan data karena lebih teratur sehingga penulis akan lebih mudah dalam pengolahan data hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, wawancara itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non-terstruktur. Nah, penulis menggunakan wawancara struktur karena lebih teratur sehingga penulis akan lebih mudah dalam mengolah data hasil penelitian yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya ada observasi. Nah, observasi ini dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non-partisipasi. Nah, metode observasi yang digunakan oleh penulis adalah penelitian observasi non-partisipasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data yang tidak ikut berperan dalam kegiatan sehari-harinya. Alasannya, karena penulis hanya sebagai pelaku yang akan meneliti dan telah menetapkan sasaran objek penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik penjamin keabsahan data. Nah, peneliti akan menguji data pada penelitian ini dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Nah, triangulasi di sini ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, melalui teknik triangulasi sumber, peneliti berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Nah, sumbernya ini dari guru, siswa, dan lain-lain. Nah, triangulasi teknik di sini menguji sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Nah, dalam hal ini, riset dapat menyilang teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian digabungkan untuk menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya triangulasi waktu ini dan waktu ini ialah bahwa melihat hasil dari situasi berbeda. Nah, seringkali kan waktu ini turut mempengaruhi daya yang dapat dipercaya data. Nah, maka dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan dilakukan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Nah, bila hasil ujinya menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama di sini ada reduksi data. Nah, data yang diperoleh dari lapangan yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang hal yang tidak diperlukan. Yang kedua ini ada menampilkan data atau penyajian data. Nah, setelah data direduksi, maka langsung langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar data lebih jelas. Nah, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan grafik, chart, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu ada penarik kesimpulan atau verification, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut ini didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, sekian, terima kasih dapat dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.